warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan, di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Di siang yang indah ini kita akan mengkaji sebuah tema Gusti Ingkang Moho Suci. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tuhan yang Maha Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti yaitu bagusi hati, bagusnya hati, baiknya hati. Bagaimana yang dimaksud bagusi hati atau baiknya hati? Yang dimaksud bagusi hati atau baiknya hati adalah ketika hati sudah kembali dikuasai oleh yang punya hati. Bagusnya hati atau bagusnya hati manusia ketika manusia sudah dikuasai kembali oleh Tuhannya, maka pasti hatinya bagus, hatinya bersih dari kemelekatan manusianya. Bagusi hati, Gusti bagusi hati ketika manusianya sudah rela, sudah ridho di dalam kekuasaan Tuhannya, maka hati akan menjadi bagus. Itulah yang disebut qalbun mu'minin baitullah. Hatinya orang-orang beriman itu ketika sudah dikuasai oleh Allah. Jadi hatinya, raganya, hidupnya sudah Allah. Itulah yang dimaksud bagusi hati, dan itulah yang dimaksud Gusti. Namun kebanyakan kita umat manusia tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah mau percaya bila hidup ini adalah Gusti, bila hidup ini adalah Tuhan, bila hidup ini adalah Allah, bila hidup ini adalah Allah, bila hidup ini adalah Bapa, bila hidup ini adalah yang kudus. Manusia tidak mau percaya bahwa hidup yang selama ini diakui sebagai hidup manusianya dikembalikan kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena manusia sebenarnya tidak mau percaya bahwa Allah, bahwa Bapa, bahwa Romo, bahwa Tuhan itu ada. Jadi sebenarnya manusia percaya akan adanya Tuhan selama ini hanyalah hoax,
bagi manusia itu sendiri. Cuman berbekal beriman, cuma berbekal percaya, tapi gombal, mbujui, bohongi. Kenapa? Karena manusia tidak mau percaya, tidak rela, tidak ridho bila hidup ini harus kembali kepada uripe Allah. Karena selama ini telah puluhan tahun, usia saya 53 tahun. Selama puluhan tahun lamanya kita sudah mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidupku Abdul Halim. Bahwa hidup ini adalah hidup Anda, siapapun nama Anda. Sudah puluhan tahun kita sudah menduduki Tuhan. Sudah puluhan tahun kita sudah jadi Tuhan. Ia tak akan pernah mau bertemu dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang selain dirinya. Tidak akan pernah percaya dengan Tuhan-Tuhan yang selain hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya sudah puluhan tahun telah disembah-sembah, telah diagung-agungkan, telah dieluh-eluhkan. Coba Anda hayati, hidup sudah puluhan tahun, menghabiskan miliaran, bahkan biliunan, hanya untuk cinta kepada hawa nafsu. Miliaran kita belanjakan hanya untuk kesenangan, hanya untuk pemuas hati kita saja selama ini. Kenapa? Karena kita telah lama sudah mentuhankan diri kita. Hanya kita yang ada, aku yang ada, Allah tidak ada. Apa buktinya? Karena kewujudan Allah, karena kewujudan Gusti, karena kewujudan Allah, karena kewujudan Bapa telah terhalangi oleh kewujudan hawa nafsu kita sendiri. Kita tak akan pernah rela dan ridho melepaskan hidup ini kepada yang hidup. Kenapa? Karena kita selama ini kita ingin jadi dalangnya kehidupan kita sendiri. Ingin menjadi penguasanya kehidupan kita sendiri. Itulah yang dikatakan qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang-orang yang kafir, hatinya orang-orang yang kufur, hatinya orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, yaitu ketika yang ada di dalam penguasaan hatinya hanya dirinya sendiri yang ada, yakni manungsani, yakni manusianya yang ada di dalam hatinya. Inilah yang dikatakan qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang-orang yang masih ada kemanusiaannya di dalam hatinya, itulah orang-orang yang terhijab, yang tertutup, yang tercover dari Allah. Karena manusia menghalang-halangi dirinya sendiri untuk sampai kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud Gusti baguse ati. Gusti ingkang Maha Suci.
Tuhan yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci. Jadi kebanyakan kita umat manusia mengartikan atau memahami bahwa Tuhan itu, bahwa Allah itu, bahwa Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu, suci dari segala sesuatu. Umat manusia memahami bahwa Tuhan, bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu, tidak sama dengan apa-apa, pun juga tidak sama dengan siapa-siapa. Itulah pemahaman umat manusia, ya termasuk saya. Karena yang memahami masih manusia yang jadi hantu-hantu di dalam dadanya, ya tidak akan pernah percaya, tidak akan pernah rela bila Allah itu wujud. Kenapa? Karena wujudnya Tuhan, wujudnya Allah masih tertutup, terhijab dengan wujud diri manusianya di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Gusti ingkang Maha Suci, yakni Allah atau Tuhan itu suci dari apapun, suci dari siapapun. Logikanya begini. Kalau Allah, kalau Tuhan, kalau Allah itu beda dengan segala sesuatu, beda dengan segala apa-apa, beda dengan segala siapa-siapa, lah segala sesuatu itu sebenarnya siapa? Lah segala apa-apa yang ada ini sebenarnya siapa? Lah adanya siapa-siapa ini sebenarnya siapa? Kalau Tuhan, kalau Allah, kalau Gusti itu beda dengan segala sesuatu dan beda dengan segala apa-apa dan siapa-siapa, lalu segala sesuatu, lalu apa-apa, lalu siapa-siapa ini apa mencipta-cipta dirinya sendiri? Loh, kebanyakan orang berpendapat ciptaan itu tidak sama dengan yang menciptakan. Apa-apa tidak sama dengan yang menciptakan apa-apa. Siapa-siapa tidak sama dengan yang menciptakan siapa-siapa. Bila masih ada Tuhan tuh manusianya di dalam hatinya tak akan pernah bisa memahami. Karena kebanyakan mayoritas manusia tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena masih manusianya yang jadi Tuhan di dalam dadanya, agama apapun, aliran apapun. Bila masih ada manusianya di dalam hatinya, pasti ia tak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dirinya masih jadi Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, itu hanya dogma, itu hanya dusta saja. Kenyataannya di dalam hatinya Tuhan tidak ada. Kenyataan di dalam hatinya Allah tidak ada. Kenyataan di dalam hatinya Allah tidak ada. Kenyataan di dalam hatinya Bapa tidak ada. Cuma
ngaku-ngaku bertuhan, beriman kepada Tuhan, padahal kita selama ini hanya percaya, hanya beriman kepada hawa nafsu kita sendiri tanpa kita sadari selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kajian ketuhanan bila masih jalan dengan kendaraan hawa nafsu, dengan kendaraan manusia, dengan metode-metode yang manusia ciptakan, tidak akan pernah sampai kepada Tuhan bila masih memakai kendaraan manusianya. Namun menuju Tuhan, menuju Allah, menuju Gusti, ya dengan Tuhan, ya dengan Allah, ya dengan Allah, ya dengan Gusti itu sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal diri manusiaku adalah dengan Tuhanku. Aku mengenal Abdul Halim ya dengan Tuhanku. Aku bisa mengenal apa yang aku kerjakan ya dengan Tuhanku. Aku mengenal apapun yang aku ciptakan ya dengan Tuhanku. Aku bisa naik motor ya dengan Tuhanku. Aku bisa melihat gunung, melihat apa-apa, melihat alam semesta ya dengan Tuhanku. Aku bisa mendengarkan apa-apa ya dengan Tuhanku. Mendengarkan musik ya dengan Tuhanku. Ya nyanyi dengan Tuhanku. Dengan Allah, dengan Gusti. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak bernama. Tidak bernama Tuhan, tidak bernama Allah, tidak bernama Allah, tidak bernama Bapa, tidak bernama Gusti. Karena nama-nama itu membingungkan manusia. Sehingga membeda-bedakan antara Tuhannya dengan Tuhan orang lain. Dikira nama-nama itu Tuhan yang berdiri sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan itu yang bisa menyebut nama Tuhan itulah Tuhan. Padahal Tuhan itu yang bisa berkata aku itulah Tuhan. Bahwa sebenarnya yang bisa menyebut Allah ya itulah Tuhan, ya itulah Allah. Yang bisa menyebut nama Allah ya itulah Allah. Yang bisa menyebut nama Bapa ya itulah Bapa. Jadi apa yang disebut dan apa yang didengar ya itu semuanya. Apa rupanya itu? Yaitu uripe Allah. Hidup yang menghidupi manusia, inilah yang dimaksud Tuhan, yang dimaksud Allah, yang dimaksud Allah, yang dimaksud Bapa, Gusti dan sebagainya. Buang nama-nama Tuhan itu, maka akan nyata Tuhan itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya Gusti ingkang Maha Suci. Jadi bila kita kaji secara ketuhanan, berarti bila adanya segala sesuatu, adanya segala apa-apa, adanya segala siapa itu karena adanya Tuhan. Berarti Allah, Tuhan, Allah itu tidak jauh dari apa-apa, tidak jauh dari siapa-siapa, bahkan tidak jauh dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan itu jauh dari apa-apa? Bagaimana mungkin Tuhan itu jauh dari siapa-siapa? Bagaimana mungkin Tuhan itu jauh?
Allah itu jauh. Allah itu jauh dari segala sesuatu. Wong segala sesuatu, segala apa-apa, segala siapa-siapa itu adanya ya karena Allah, ya karena Tuhan. Jadi tidak ada bedanya segala sesuatu itu dengan Tuhan. Tidak ada bedanya segala apa-apa itu dengan Tuhan. Tidak ada bedanya segala siapa-siapa itu dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud Gusti ingkang Moho Suci, yang mensucikan segala apa-apa dan yang mensucikan segala siapa-siapa, maknanya yang berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, yang menguasai apa-apa dan yang menguasai siapa-siapa. Bila tidak ada wujudullah, maka tidak akan pernah ada apa-apa. Bila tidak ada wujudnya Allah, maka tidak akan ada siapa-siapa. Berarti siapa yang lebih wujud dari apa-apa? Siapa yang lebih wujud dari siapa-siapa? Ya wujudullah. Itulah Gusti ingkang Moho Suci, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Jadi selama ini adanya segala sesuatu, adanya segala apa-apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan adanya segala siapa-siapa yang kita lihat dan yang kita dengar, itu semua sudah di dalam Allah. Sudah ceritanya Allah, ceritanya Bapa, ceritanya Tuhan. Jadi bagi manusia yang sudah Gusti ingkang Moho Suci, manusia yang sudah bagus hatinya, maka ia hanya enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Hatinya enjoy saja nonton Tuhan sambil makan popcorn. Hatinya enjoy saja nonton Allah sambil ngerokok, nonton Bapa sambil minum kopi. Enjoy saja. Kenapa? Karena semua sudah di dalam kendali Allah, kendali Tuhan, kendali Allah. Jadi enjoy saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gusti ingkang Moho Suci. Jadi yang dimaksud Gusti ingkang Moho Suci berarti segala sesuatu, berarti segala apa-apa, berarti segala siapa-siapa, siapapun manusia itu sesungguhnya semuanya sudah suci. Sucinya Allah. Jadi tidak perlu disuci-sucikan lagi, tidak perlu wudhu lagi, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu ibadah lagi, sudah tidak perlu berzikir lagi. Kenapa? Semuanya pelakunya ya Tuhan itu sendiri. Manusia enjoy saja mendengar, wae nonton Allah. Namun jangan salah paham. Jangan salah paham Anda secara syariatnya tidak wudhu lagi, tidak sholat lagi, tidak ibadah lagi, tidak zikir lagi. Jangan salah paham. Bila Anda memahami kajian diuripi Allah secara kemanusiaan, pasti Anda akan menganggap bahwa Anda sudah tidak perlu sholat lagi, tidak perlu ibadah lagi, tidak perlu berzikir lagi. Kenapa? Karena aku Tuhan. Inilah pemahaman yang salah.
Jadi jangan itu saja yang ditinggal. Jangan tidak sholat, jangan ibadah, jangan zikiran saja yang Anda tinggalkan. Makan minum pun juga harus Anda tinggalkan bila Anda pemahamannya begitu. Jangan sholat, ibadah, zikir saja yang Anda tinggal. Kenapa? Karena pura-pura mengenal Allah. Karena pura-pura jadi Tuhan. Sekalian juga makan minum tinggalkan, tidur tinggalkan, raga tinggalkan, hidup tinggalkan. Itulah yang disebut matio. Jadi memang kajian di YouTube Uripe Allah ini hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang sudah terbaiat hatinya. Orang-orang yang sudah bisa melepaskan kemanusiaannya. Bagi orang-orang yang memang sudah benar-benar enjoy yang sebenar-benarnya enjoy. Kenapa? Karena enjoy itu bukan manusia. Si enjoy itulah Allah. Si enjoy itulah Allah. Si enjoy itulah Bapa dan sebagainya. Kenapa? Ia enjoy saja menciptakan apa-apa. Ia enjoy saja menciptakan segala siapa-siapa. Kenapa? Karena semua ini ya miliknya si enjoy. Ia enjoy menciptakan manusia beragama Islam. Ia pun juga enjoy menciptakan manusia yang beragama Kristen. Ia pun enjoy menciptakan manusia yang beragama Yahudi, beragama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Apapun agamanya, ia enjoy. Kenapa kok bisa aja? Karena ia pencipta. Karena semua apapun, apa-apa, dan siapa-siapa ciptaannya. Makanya maha enjoy. Enjoy saja, tidak ada yang salah bagi si enjoy. Kenapa? Karena semuanya ciptaan si enjoy itu sendiri. Namun manusia bisanya menyalah-nyalahkan manusia yang lain. Manusia menyesat-nyesatkan manusia yang lain yang tidak seiman dengannya. Kenapa? Karena manusianya masih tertutup dengan kemanusiaannya. Masih terbelenggu dengan kemanusiaannya. Karena manusianya tidak kembali kepada si enjoy. Ya maka hatinya tak pernah bisa enjoy. Alhamdulillah Gusti ingkang Moho Suci. Jadi sebenarnya Tuhan itu meliputi apa-apa. Tuhan itu meliputi siapa-siapa. Itulah yang disebut Tuhan yang Maha Suci. Tuhan itu ya apa-apa. Tuhan itu ya siapa-siapa. Enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Semoga bisa dipahami ya. Coba saya ingin dengar bagi sahabat-sahabat yang di bawah. Kira-kira kajian ini di YouTube Uripe Allah ini mencerahkan atau tambah menggelapkan hati manusia. Coba komentarnya di bawah, silahkan. Sambil ngopi. Alhamdulillah mencerahkan. Kenapa kok bisa mencerahkan? Ya karena si enjoy yang mencerahkan hati-hati manusia. Alhamdulillah bagi yang tidak paham ya bingung. Bingung sendiri. Kenapa? Karena dirinya yang jadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang bila manusia menganggap manusia itu nafsu, berarti ia tidak sadar bahwa yang menganggap manusia itu nafsu ya awake dhewe.
yang dituduh mah enjoy saja, ndak ada yang salah. Anda ndak salah. Kenapa? Karena enjoy menguasai Anda. Anda tidak salah karena saya menguasai Anda. Saya tahu Anda, meskipun Anda tidak tahu saya. Kita mah enjoy saja. Alhamdulillah. Kita akhiri dulu, nanti setelah kita akhiri kita naikkan bertemu dengan sahabat-sahabat. Mungkin masih ada ganjalan di hati, kita dobrak, kita hancurkan bersama-sama agar tidak ada ganjalan-ganjalan di hati, agar hati kita tidak selalu terbakar. Kalau hatinya selalu terbakar, ya pasti umek wae, bingung. Karena hati yang terbakar itulah akan menimbulkan tolong. Kenapa? Karena kepanasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.